Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta. Bersama saya Yulce Listiani Koro, mahasiswi semester 4. Pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau masih memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kami rindu untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami baca boleh menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan atau pernahkah kita bertanya, apakah Allah mengasihi saya atau tidak? Seseorang yang pada dasarnya sudah terlahir kaya, berkelimpahan, memiliki jabatan yang tinggi, pasti dapat berkata bahwa Allah benar-benar mengasihi saya. Buktinya, saya punya banyak uang, mobil, rumah yang besar, dan banyak memberikan perpuluhan di gereja. Akan tetapi, bagaimana dengan seseorang yang merasa dirinya paling miskin, menderita, penyakitan, pengangguran, dan masih banyak penderitaan lainnya? Mungkin ia akan mengatakan bahwa Allah tidak mengasihinya. Buktinya, ia mengalami banyak penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, penderitaan tidak dapat dijadikan tolak ukur atau sebuah bukti bahwa Allah tidak mengasihi kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, saya akan berbicara tentang bukti kasih Allah kepada manusia. Ada beberapa kebenaran tentang bukti kasih Allah. Bukti yang pertama yaitu menjadi sama seperti manusia. Kita dapat baca dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Allah sangat mengasihi dan mencintai manusia sejak awal penciptaan dunia. Allah membuktikan kasih-Nya yang besar bagi manusia, yaitu dengan datang ke dalam dunia melalui diri Yesus Kristus. Allah yang adalah sumber segala sesuatu, rela meninggalkan tata, kemuliaan, keagungan, dan segalanya hanya untuk manusia yang kotor dan hina. Bahkan bukan hanya itu, firman Tuhan katakan, Ia mengambil rupa seorang hamba yang sama sekali tidak ada harganya, budak yang tidak ada nilainya. Untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan kita umat manusia. Kita bisa melihat betapa berharganya kita bagi Dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukti yang kedua bahwa Allah sangat mengasihi kita, yaitu dengan memberikan nyawanya bagi kita. Kita dapat baca dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita manusia berdosa dan hukuman dosa adalah maut. Akan tetapi Allah tidak ingin umat yang dikasihinya ditimpa murka dan mendapatkan hukuman. Sehingga supaya manusia tidak dihukum, Yesuslah yang menanggung hukuman itu. Dengan cara apa? Dengan cara dicambuk, diludahi, dihina, diolok, dimakutai duri, dipaku, dan sampai mencurahkan darahnya untuk menebus kita dari dosa. Yesus rela memberikan nyawanya bagi kita yang selalu menyakiti hatinya dan yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Kalau Ia mati untuk orang yang mencintai dan taat kepadanya, itu tidaklah mengherankan dan dapat dikatakan hal yang wajar. Akan tetapi, Yesus mau mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Firman Tuhan katakan, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Sekalipun kita tidak peduli kepadanya, kita menomor berapakanlah dalam kehidupan kita, Dia tetaplah Allah yang mengasihi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, melalui renungan kita di saat pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita awali aktivitas kita di hari ini dengan kita menunjukkan tindakan kita yang senantiasa penuh kasih,
sebagai bukti bahwa bukan hanya Allah yang mengasihi kita, tetapi kita juga mengasihinya. Firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin.